Halo semuanya. So before I start my story, my sharing story, I would like to say very thank you from my deeply heart to my friend, my family, and maybe some people somewhere yang mungkin ini this is real happen. Mesa nggak pernah kenal, to be honest, dan Mesa sekarang jadi tahu, oh aku punya teman baru gitu. Yang tadinya Mesa nggak kenal, dia mungkin tahu Mesa entah dari mana, atau mungkin dari sekolah atau mungkin dari mana. Terus tiba-tiba ngechat, tiba-tiba kasih support, dan itu sangat meaningful, very meaningful for me, and I'm very thank you for that. Karena menurut Nesa nggak mudah ya, maksudnya untuk biasanya kan orang-orang tuh pasti supportnya kalau udah orang yang dekat kayak gitu, dekat banget banget yang bisa dibilang hampir sharing kehidupannya bersamaan, secara bisa dibilang agak frekuensinya rutin gitu. Nah terus juga, bahkan, yang bisa amazed banget dari kejadian ini, ada teman-teman yang jarang kontak, atau mungkin dia baru kenal yang tadi Mesa bilang, tiba-tiba send message only kayak walaupun mereka nggak tahu apa-apa, Mesa kenapa dan apa, tapi mereka bakal bawa Mesa dalam doa, terus bakal keep praying for me and keep support for me. So that's a very powerful word and positive. Sehingga membuat Nisa punya keberanian untuk melakukan sharing ini. Nah, tujuannya juga sebenarnya untuk supaya teman-teman di luar sana lebih aware juga sih kayak gitu. Karena bisa dibilang Mesa sangat sampai hari ini Mesa masih menghipnotis diri Mesa adalah Mesa sangat beruntung gitu. Nah, jadi dan juga the very powerful, ya bisa bikin Mesa punya keberanian untuk sharing ini, terus juga mau jalanin proses, dan juga ya lebih lebih positif lah, in the positive way. Terus juga ya pada awalnya ya sebenarnya Melisa itu sama kayak teman-teman yang di luar sana yang berumur 20-an di luar sana yang sedang mencari jati diri, terus sedang sedang berusaha gitu kan untuk mencapai cita-citanya, mau jadi apa sih nih gue, terus sedang ya melakukan hal-hal positif, melakukan bergaul, weekend makan di mana, bergaul dan sebagainya, dan sedang mencari-cari work life balance. Nah, sebenarnya sama seperti itu. Hal yang mengubah Mesa tiba-tiba semuanya adalah terjadi di tahun ini 2022. So biarkan video ini menjadi remark untuk 2022. So mungkin teman-teman yang udah dekat dan tahu, Mesa itu sering banget dikenal keluar masuk rumah sakit. And I'm not happy and proud for this label gitu sebenarnya. Tapi memang keadaan kondisinya seperti itu. Nah, penting banget kenapa Mesa bilang di awal supaya dengan sharing ini teman-teman bisa lebih care lagi dengan kondisi tubuh di luar sana yang mungkin sekarang itu banyak orang yang ignore, banyak yang mikirnya, "Oh ya udah mendingan gua jalanin hidup sehat aja, atau mungkin gua happy-happy aja," tapi tidak melakukan pengecekan berkala, atau mungkin nggak aware atau nggak melakukan pay attention yang detail banget. Dan ini penting banget, yang menurut Mesa tuh juga perlu dijalanin oleh teman-teman di luar sana gitu kan. Jadi di tahun 2021 akhir, Mesa sempat masuk rumah sakit lagi lagi gitu kan, karena saat itu sebenarnya hari itu Mesa fine-fine aja, cuman memang hari itu Mesa ada melakukan puasa untuk medical check up. Nah, medical check up lah dari kantor gitu. Nah, setelah itu makan, lalu main-main lah sama teman-teman yang lain, bahkan masih latihan dance untuk persiapan perform video kayak gitu untuk kantor, acara lah gitu. Dan pada saat perform itu memang sudah pada saat latihan itu memang sudah merasa badan nggak enak banget, kayak ya nggak enak lah, pusing kepala, sakit banget. Jadi Mesa cepet-cepet pulang, lalu Mesa tidur. Nah pas saat tengah malam itu tuh
kayak sakit banget kepalanya, yang kayak rasanya tuh pengen dijambak gitu loh, rambutnya pengen dicopotin gitu, sakit banget. Akhirnya, minta mama, dan muntah-muntah juga sih. Nah habis itu, minta mama antar ke, rumah sakit, akhirnya berakhirlah di IGD, masuklah ke IGD. Setelah itu, awalnya cuma divonisnya itu lambung lagi, bukan divonis sih ya, mungkin, dokternya bilang, "Oh ini sakit lambung." Jadi suntik obat, sama tekanan darahnya hampir 200 atau 200, aku juga agak lupa, tapi kayaknya 200-an, karena dokternya agak kaget, "Ah, kamu masih usia segini kok tekanan darahnya setinggi ini?" Gitu. Nah, dan akhirnya, dirawat karena diagnosa, eee, tekanan darah tinggi, gitu kan. Jadi mau dipantau jantungnya sampai dokter saraf juga turun. Jadi saat Desember kemarin, dokter saraf turun, dokter internis turun, dan bahkan dokter jantung. Jadi 3 dokter. Biasanya ya masuk obat, ke lambung, internis, selesai gitu. Cuman kemarin itu sampai 3. Nah, sempet dirawat lumayan hampir seminggu ya kurang lebih kalau nggak salah, lumayan. Nah terus, karena dipantau terus jantungnya. Nah, setelah itu tiba-tiba Mesa, yang tadi Mesa bilang, mungkin teman-teman yang udah tahu, tahu kalau Mesa tuh sering banget keluar masuk rumah sakit dengan, diagnosa, sakit lambung atau dispepsia, kalau nggak salah dispepsia. Nah, Mesa juga udah pernah melakukan endoskopi dan untuk endoskopi, lambung itu aman, tidak ada luka, cuman asam berlebihan yang bisa disebabkan oleh stres yang berlebihan. Nah, karena kalau misalkan dari makanan, Nisa juga nggak suka asam, pedes juga nggak mampu, pedes banget gitu nggak bisa banget gitu kan. Jadi menurut diagnosa dokter saat itu di tahun 2018, 2019, hasil endoskopinya itu adalah stres berlebihan dengan background yang, hasil interview background juga. Nah, terus setelah itu ya udah dong, Nisa pulang seperti biasa, tapi sebelumnya, Nisa tuh sempet yang tiap bulan masuk rumah sakit itu kan, hampir tiap bulan. Nah, puji Tuhannya sih pas Covid, kayaknya lambung itu lebih bekerja sama gitu, atau mungkin ya Tuhan bantu juga kan, karena kan kalau masuk rumah sakit, Covid juga lagi parah pada saat Covid baru-baru kayak gitu. Nah, masih bisalah ditanggulangi. Jadi kondisinya Mesa itu tiap bulan sebelum dapat atau sesudah dapat, itu pasti muntah-muntah, mual, bahkan BAB, air, cair, kayak gitu. Jadi muntah mualnya tuh nggak yang biasa, bener-bener muntah terus, leher sampai punggung tuh sakit semua, kenceng banget, terus tadi pusing banget, terus sendawa terus, dan bahkan bisa nggak makan 2 harian kurang lebih, karena, makan mual, minum obat aja mual. Jadi makanya kenapa harus masuk rumah sakit untuk lewat suntikan akhirnya. Nah, balik lagi ke Desember 2021, Mesa setelah pantau, Mesa sebelum, masuk Desember 2021 itu Mesa selalu pantau kan, kenapa sih kok, aku sering kayak gini gitu, padahal hasil endoskopiku bagus gitu kan. Nah, pas Mesa lihat selalu terjadi di sebelum atau sesudah dapet, itu kayak gitu, pokoknya menggila banget lah itu. Nah, Mesa juga sering cerita-cerita sama teman-teman. Nah, teman-teman Mesa sering bilang, "Oh ya aku juga kayak gitu kok, aku juga kayak gitu." Memang sih pas dulu sekolah Mesa sekolah juga pernah ketemu temen yang bahkan bisa sampai pingsan. Jadi Mesa pikir, oh ya mungkin ini proses, dari cewek lah gitu kan. Cuman makin lama Mesa jujur ada perasaan, risih dan kesel gitu. Kenapa setiap kali mau dapet begini ya Tuhan gitu kan, karena benar-benar sakit banget. Akhirnya Desember 2021 mikir, mumpung udah masuk juga di rumah sakit, mintalah MRI, minta USG, minta scan satu badan pokoknya, bahkan konsultasi ke dokter kandungan karena, mana tahu karena hormonal, Mesa pikirnya gitu kan. Nah, terus pada saat dicek, ke dokter hormonal, ke dokter bidan ya, kandungan, jadi total Mesa Desember itu dipegang 4 dokter, internis, saraf, jantung, dan, dokter, bidan, bidan ya namanya. Mesa nggak tahu sih namanya, pokoknya yang buat hamil lah ya, untuk cek hormonal, pokoknya ke, perempuan. Nah, setelah itu, dicek, di-scan, katanya ada sebuah benjolan. Nah, benjolannya ini cuma kata dokter, "Kayaknya benjolannya ini cair kok." Jadi yang dimana kita biasanya asumsi dia adalah kista. Nah, awalnya kaget sih, cuman kok bisa gitu kan, kok bisa,
apakah pola hidup atau apa. Nah, terus kata dokter, ya biasanya cewek memang ada, cuman dilihat dia mengganggu atau enggak. Nah, kalau udah sampai, seperti keadaan Meisa yang tiap bulan masuk rumah sakit, hampir tiap bulan, atau masuk rumah sakitnya karena lambung, tapi lambung nggak ada masalah, ya berarti sudah mengganggu. Cuman dokter ini agak nggak yakin nih, akhirnya Meisa rujuk lagi ke profesor Obgyn di rumah sakit itu, profesor gitu kan. Pas dicek lagi, tiba-tiba profesor ini bilangnya adalah, terlihatnya seperti kumpulan massa. Nah, kumpulan massa Raisa masih belum paham, "Apa tuh, Dok?" Ya, dia bilangnya tumor. Itu rasanya Raisa lebih ke bingung, karena awalnya udah dibilang kista, terus ini tiba-tiba tumor. Raisa bingung, terus ya nggak ngerti, ya Raisa cuma mikir, ya udahlah, oh gitu. Terus Raisa tanya, "Terus ini saya gimana, Dok?" Ya, kalau tumor satu-satunya cara hanya bisa dioperasi. Operasinya seperti apa? Operasinya, dibelek lurus gitu. Ya, banyak pertimbangan kenapa akhirnya in the end kita nggak ngambil, opsi, eee, belek lurus itu gitu kan. Karena orang lahir zaman sekarang aja sesar aja udah, gitu. Nah lalu, Misa masih kayak, ya kaget, nggak dipungkiri kaget, tapi ya berusaha tenang, jalani hidup seperti biasa, sambil, bawa dalam doa, lalu cari opini sih. Jadi cari second opini itu juga penting gitu kan, karena ini udah masalah operasi gitu. Nah akhirnya, karena, awal awal tahun juga sambil cari-cari tahu gitu kan, terus juga udah mau Chinese New Year, akhirnya Mesa juga pikir, bawa dalam doa, terus diskusi dengan keluarga juga, dan ketemu nih satu dokter yang memang dia itu bisa caranya laparoskopi namanya, jadi nggak perlu harus dibelek gitu kan. Karena kalau dibelek itu kan penyembuhannya juga lebih lama, sedangkan Mesa kan punya aktivitas juga lumayan gitu. Laparoskopi, katanya bisa nih, cuman memang pada saat di laparoskopi pas dicek, kalau misalkan di tengah operasi harus dibongkar, dibelek, tetap harus dibelek. Jadi dokter juga sudah memberitahukan konsekuensinya. Nah, ini di dokter yang lainnya. Nah, tapi beleknya adalah gitu. Nah, setelah Mesa pikir, ya banyak yang bilang kan laparoskopi itu pengerjaannya emang ribet, tapi, penyembuhannya juga cepat dan sebagainya, dan minim luka dan sebagainya. Ya siapa yang nggak mau gitu kan, siapa yang nggak mau minim luka. Nah, akhirnya setelah habis Chinese New Year, bener-bener setelah hari pertama Chinese New Year, Mesa lakuinlah semua prosedur untuk, operasi kan. Sekarang kan mau masuk rumah sakit itu, harus, Covid, tes Covid lah, apalah gitu kan. Jadi semua CT scan Mesa jalanin, Mesa masuklah ke rumah sakit, lalu berjalanlah singkat cerita proses operasi itu. Dan awalnya dokternya juga bilang sih, "Oh ini, tumor kok jinak," dia bilangnya gitu. "Setelah selesai operasi beres, yang penting bersih." Dia bilang gitu. Oh ya udah dong, Mesa juga ya puji Tuhan kalau memang harus dioperasi, ya dioperasi kayak gitu. Nah, akhirnya Mesa bersetuju untuk operasi, lalu di Chinese New Year setelah Chinese New Year itu di Februari, berarti Februari ya, Januari Februari lah ya, Februari, awal-awal bisa selesai operasi, pemulihan gitu kan. Nah, itu nunggu hasil biopsi sekitar 2 minggu karena dokternya kebetulan cuti, terus harus biopsi lagi kayak gitu kan. Nah, ya itu Mesa masih biasa aja karena pikirnya, "Oh udah selesai operasi, udah oke, udah baik-baik aja." Eee, Cuman ya semua mulai berubah saat hasil biopsi dibacakan. Nah, setelah 2-3 minggu kemudian, Nesa kembali lagi ke rumah sakit untuk dibacakan hasil biopsi untuk memastikan lagi bahwa ini benar-benar jinak dan Nesa sudah bebas dari tumor massa ini. Tiba-tiba dokternya bilang, "Nesa, di tumor kamu mengandung sel kanker." Mmm, Honestly, pas denger itu, karena mungkin kalau di otak Mesa saat itu, operasi itu udah, dalam kehidupan yang
medication yang menurut aku udah sangat berat banget gitu. Karena aku aja pas tahu, makan Indomie, aku kan suka banget makan Indomie, mie gitu, pas dulu gitu kan. Pas aku tahu makan Indomie itu bisa usus buntu dan bisa dioperasi, Mesa langsung jaga, takut banget gitu. But, I already through that operation gitu kan, that surgery gitu, aku udah operasi. Jadi, pas dia bilang, "Mesa, di tumor kamu mengandung sel kanker. Lalu, kamu kena stadium sekian." Dan misal saat itu syok sih, syok tapi nggak sesedih pada saat tahu mau operasi, karena mungkin nggak setakut itu ya. Nah terus, ya Mesa masih nanya, mama Mesa sih di samping udah itu ya, udah banjir gitu. Nah Mesa cuman dengan cool nanya, eee, "Terus kalau kayak gini Dok, apa yang harus aku jalani?" Hanya bisa jalani dengan kemoterapi. Seriously gitu kan, nggak ada jalan lain, nggak ada, cuma kemoterapi. Dan saat itu dokternya bilangnya kemoterapinya adalah pasang tube di sini gitu. Dan Mesa rasa kayak, ya ampun, kemoterapi. Kemoterapi juga salah satu yang agak serem ya, kemoterapi gitu. Kalau nggak jalanin kenapa nih? Bisa kenapa nih? Kata dokter, bisa naik stadium dan menyebar ke organ lain. Because ini bukan, ya katanya sih kalau udah cancer, udah mengandung sel kanker itu, berarti ganas. So, I should to, balapan dengan waktu. So, kapan bisa mulai, dia bahkan suruh hari itu juga. Cuma Mesa agak shocknya adalah Mesa harus operasi di sini untuk pasang tube. So, Mesa, keep it like, ya udah oke Dok, kita, diskusi keluarga dulu, terus, nanti baru dilihat lagi gimana. Akhirnya pulang, malam ya nggak dipungkiri lah, Mesa nangis, sedih, marah. Responnya saat itu adalah marah, marah sih kayak, eee marah sih, kayak lebih ke kayak, "Tuhan kenapa sih ini terjadi di aku?" Gitu. Eee, ya ya bisa dibilang dari 2020 it's the hard year for me. Dan di 2022 setelah Mesa udah mulai pelan-pelan menemukan, apa sih yang Mesa bisa lakukan atau motivasi baru lagi, kenapa kayak gini gitu loh. Kenapa, banyak jadinya plan-plan Mesa di 2022 banyak yang tertunda, seperti itu. I think it's not munafik ya, if kalau, ya sedih dan marah kayak gitu, kecewa, ya itu yang the real what I feel gitu. Aku nggak sedih mah, aku nggak yang sedih banget, proporsi marahku tuh lebih banyak, kayak gitu. Itu yang aku sering bilang juga sama keluargaku, eee, aku lebih ke marah gitu. I cannot do what I want to do for this year. Apa yang udah Mesa rencanakan itu, apa yang bangkitin Mesa lagi after the hard year through from 2020 gitu kan. Jadi, setelah itu ya, eee, tapi ada lagi satu posisi, positif yang bisa kita lihat di sini memang, dan banyak juga orang-orang dekat lah dan terutama dokter itu remind Melissa gitu, eee, it's a good way you know in the very early stage gitu. Jadi, eee, bagus banget kalau bisa temunya di early stage, karena biasanya untuk jenis cancer ini ditemukannya kalau sudah parah dan dia sudah pendarahan. Kalau udah pendarahan biasanya dia udah stadium 3 atau lanjut, gitu. Jadi, itu salah satu mungkin cara Tuhan juga memberitahu ke Mesa bahwa ada something wrong with your body, gitu. Dan memang sih kalau ditanya kok banyak dokter yang Mesa temuin kan lumayan ya beberapa. Mereka selalu tanya, "Kok kamu bisa ngecek gitu loh, kok kamu bisa kepikiran mau memeriksa memeriksa tubuh kamu, terutama di bagian kewanitaan," gitu. Lisa juga nggak tahu gitu, pokoknya ya cuman saat itu ngerasa sudah capek banget, tiap kali mau dapat begitu gitu kan. Terus kalau dilihat dapatnya juga, ya memang terjadi setiap mau dapat. Lisa kalau nggak dapat atau setelah udah dapat, sebelum kalau nggak sebelum atau sesudah dapat, Lisa makan apa aja normal,
ya baik-baik aja gitu. Nah terus, ya itu salah satu hal yang perlu kita syukuri sih, eee, bisa temukan di early stage gitu kan, di early stage, masih bisalah pengobatan, seperti itu. Cuman ya memang, Mesa saat itu marah responnya dan juga lebih ke, sudah mulai give up. Sudah mulai give up. Karena nggak dipungkiri, eee, cancer itu mau early stage nggak early stage pasti di mindset kita yang awam tidak paham, itu pasti sudah dekat dengan yang namanya death statement. Karena kan makanya dibilang orang cancer dengan stage sekian, persentase persentase dia hidupnya tuh berapa, persentase dia hidupnya tuh berapa, berapa orang yang berhasil sembuh dan sebagainya. Berarti kan sudah, udah ikut dengan eee life statement, walaupun kita tahu hidup kita semua di tangan Tuhan, tapi ya kita tetap masih manusia biasa, right? So, itu yang harus kita, eee, itu yang realitanya yang terjadi. Cuman memang bisa terus positif dan keep it positif, ya hidup kita cuma di tangan Tuhan. Ini yang mungkin teman-teman juga, it's will be hard for the first time untuk menerima itu. So, the first you need to terima, terima, cari solusinya. Setelah terima, apa yang bisa gue lakuin? Kalau susah, ask yourself, what is your value in your life? Jadi buat pandangan kamu, Tuhan tuh diciptain kamu tuh untuk apa? Dan masa kita kalah hanya karena kayak gini, gitu loh. Masa kita bisa, dari kecil kita bisa lawan itu semua. Contohnya dari kecil, masih banyak orang yang di luar sana mungkin di luar sana lahirnya sorry banget, eee, tidak sempurna kita. Tapi kita bisa, lawan itu gitu loh, masalah lawan itu kita bisa hidup dengan baik sampai sekarang gitu. So, itu yang Wesa, pikirkan sih, eee, for the first mungkin memang susah terima, itu oke, it's okay I think, it's manusiawi, it's manusiawi, it's manusiawi, tapi jangan terlalu lama, karena yang tadi dibilang cancer itu kan balapan sama waktu, kalau kita terlalu lama, berkecimpung di sana, ya kita nggak jadi fokus ke solusinya gitu loh, what kind of things we can do gitu kan. Dan kita harus selalu, percaya juga the power of pray, dan kita tuh punya Tuhan yang besar banget yang memelihara kita gitu kan. Kayak biasa tuh selalu terngiang-ngiang, burung-burung di langit aja Tuhan pelihara, apalagi kita, gitu. Jadi, di sini sih itu harus, keep it up gitu kan. Jadi, hold on, think clearly, lalu, back to track again gitu. Nah, setelah itu ya udah Lisa, akhirnya cari tahu ke mana-mana, dan saat itu juga banyaklah prosesnya. Singkat cerita, mungkin banyak yang nanya, yang tahu, awalnya Lisa punya plan akan berobat di Singapura. Dan biasanya dikasih pilihan, Singapura itu rumah sakit apa, Indonesia tuh rumah sakit apa. Karena, kebetulan puji Tuhan keluarga Wesa tuh care banget dari saudara-saudara yang bahkan jauh, bahkan mereka bantu cari semua dokter rekomendasi dan rumah sakit rekomendasi pas tahu, keadaanku gitu kan. Yang tadi aku bilang, yang tadinya nggak care atau jauh jadi dekat gitu. Nah terus, akhirnya banyak yang nanya, "Kenapa sih kamu jadinya milihnya di Indonesia, nggak di Singapura?" Gitu. For me, I think, untuk semua pasien, pasien itu sangat butuh yang namanya, support dan positive vibes gitu. Dan, menurut Mesa sekarang juga pengobatan, di mana-mana, ya sudah oke gitulah, dan juga, untuk sekarang tidak memungkinkan banget kan untuk di overseas, di luar negeri gitu. Karena, peraturan aja bisa tiba-tiba berubah, dan, selalu orang-orang remind kalau kemoterapi itu nggak boleh kamu, berhenti di tengah jalan, atau kemoterapi itu kamu pindah-pindah, karena kan setiap dokter yang pantau kamu tahu situasi kondisi kamu perjalanan itu gitu. Walaupun kita cerita mungkin nggak semua dokter tuh, tahu deeply. Nah, akhirnya setelah Raisa, berjalan, dan itu lucu banget, akhirnya Raisa pilih ke sebuah rumah sakit cancer center di Indonesia, milik swasta. Nah, lalu, itu lucu banget, awalnya Raisa direkomend, jadi, 1 dokter, dan Raisa lihat,
portfolionya tuh bagus gitu kan. Oh ya, I will try dulu gitu. Kalau misalkan dokternya nggak oke, Mesa baru ke Singapura. Mesa pikirnya gitu. Nah terus akhirnya Mesa antri dan itu lucu banget. Setelah Mesa operasi, Mesa di rumah aja pun bisa kena COVID. So itu benar-benar perjalanan Mesa tuh tahun ini benar-benar roller coaster banget sih. Setelah divonis operasi baca diagnosa, baca biopsi, terus kena COVID. Tertundalah masa pengobatan Mesa. Nah, berarti saat itu problem yang dikhawatirkan adalah penyebaran. Tapi mau gimana lagi karena COVID nggak ada rumah sakit yang mau lah gitu kan. Maksudnya apalagi rumah sakit cancer center itu kan rentan juga gitu. Akhirnya ya Mesa bawa dalam doa, COVID ya dijalanin juga. After that Mesa daftar dokter yang direkomendasikan. Rupanya kalau di cancer center, dokter-dokter yang khusus menangani cancer itu lebih spesifik. Beda dengan dokter pertama Mesa yang operasi sebelumnya. Itu mungkin dia handle semua jenis cancer yang berhubungan dengan kewanitaan. Contohnya breast cancer or anothers gitu. Tapi kalau di sini rupanya beda dan lucunya rupanya dokter yang dikasih itu adalah breast cancer, sedangkan Mesa bukan breast cancer. Jadi untungnya juga semua Tuhan sertai ya. Suster di saat itu nanya, terus cari tahu, biasa kan jarang banget kayak gitu, terus dia cek-cek gitu, dia tanya, "Kok kamu bisa ke cancer center? Kamu masih muda, kelihatannya masih muda," gitu-gitu, "apa masalahnya, problemnya?" Akhirnya Mesa kasih tahu, lalu dia bilang, "Oh percuma kalau kamu ke dokter itu, karena dokter itu hanya nanganin breast cancer, sedangkan kamu itu another way. Jadi kalau kamu ke sana, kamu akan dialihkan juga ke dokter ini." "Oh saat itu ada dokter apa?" "Adanya dokter ini." "Oke Mesa nggak akhirnya Mesa bilang, "Bagus nggak sus?" Ya lucu sih kalau tanya pasti bilangnya bagus. Ya expected bagus, katanya bagus, oke ya udah sus daftarin aja. Oh iya tapi dokter ini ramai banget, belum tentu ada jadwalnya. Ya coba deh sus diselipin dan to be honest rumah Mesa ke rumah sakit itu tuh 2 sampai 3 jam perjuangan juga sih menurut aku. Soalnya lumayan jauh gitu 2 sampai 3 jam. Eee Terus ya Mesa juga berharap, ya udah kena COVID tertunda, jangan sia-sia lah datang pulang gitu. Akhirnya puji Tuhan, suster bilang bisa dapet nih gitu. Cuman nomor terakhir jadi kayak nunggunya lama. Oh ya udah sus nggak apa-apa. Akhirnya sambil dengan singkat waktu Mesa cari tahu juga, belum sempet juga nanya nanya keluarga, dokter ini gimana? Kalau yang sebelumnya yang salah itu udah tanya gitu. Nah ini belum. Jadi kayak ya udahlah modal percaya aja kalau Tuhan mempertemukan tidak dengan tidak dengan sengaja gitu. Nah terus habis itu ya udah ketemu dokternya dan in the first time I meet the doctor yang mau konsultasi lebih dari orang yang nggak paham, awam yang nggak paham dengan cancer, tahu sampai agak detail. Bahkan kayak bisa jadi dokter ya walaupun itu lebaynya sih pasti tetap dokter is the best gitu. Tapi maksudnya kita bisa tahu, kita bisa sharing banyak hal gitu. Hal apa aja yang harus diperhatikan. Nah, habis itu setelah konsultasi hampir sejam setengah bahkan kurang lebih. And then Mesa rasa oke, dokter ini juga nggak buru-buruin Mesa, give me a time to take it, and then ya setelah itu Mesa pulang, Mesa masih bawa dalam doa Tuhan bantu Mesa untuk memutuskan yang terbaik kayak gitu. Akhirnya Mesa decide dan di 21 Maret adalah kemoterapi pertama Mesa. Dan setelah kemoterapi itu juga lucu gitu loh. Sebelum kemoterapi memang dokter sudah bilang efek setiap obat yang mau dipakai sampai sedetail itu, berapa jam. Dan puji Tuhannya kemoterapi Mesa adalah lewat infus. Jadi nggak lewat seperti dokter yang surgery Mesa bilang lewat tube. Karena menurut dia tube itu adalah buat orang yang kemoterapinya itu sering atau udah tua atau mungkin dia susah udah dicari. Memang sih Mesa juga susah dicari karena terakhir Mesa juga sampai infus di tangan bawah gitu. Cuman masih bisa lah pakai infus dulu, kita coba. Kalau benar-benar nggak bisa baru pasang tube. At least he want to try gitu. Akhirnya udah Mesa jalanin. Setelah kemo efeknya gimana, nano banget. Sebenarnya menurut Mesa kemoterapi itu setelah dijalanin baik-baik aja. Ya infus aja. Yang nggak enak itu prosesnya itu benar-benar diajarin kita trust the process. Itu benar-benar kita diajarin trust the process. Bahkan di kemo pertama kejadian sesak napas 2 hari selang oksigen itu terjadi di Mesa. Sampai dokter perhatiin jantung banget karena takut
mompa nggak kuat dan sebagainya, ada kemungkinan ganti obat dan sebagainya. Jadi, singkat cerita nanti mungkin Lisa akan share lagi lebih detail, tentang kemo pertama, kemo kedua, lalu, seperti apa perkembangannya gitu kan. Nah, cuman yang di sini juga yang satu hal yang lucu banget yang Tuhan bawa Mesa nano-nano, itu adalah pada saat Mesa, cek ke dokter yang tadi Mesa bilang, nggak sengaja ketemu dokter ini lalu, untuk dipertemukanlah gitu kan, untuk di-handle dia. Dokter ini juga bilang, eee, "Kamu, cara operasinya apa?" Terus aku bilang, "Laparoskopi dong." Waduh, seharusnya kalau tumor ya jadi Mesa baru tahu, sebelum kita operasi, selama ini Mesa cuma pikirnya ya Mesa nggak tahu sih, lebih nggak ada pikirnya. Jadi ya lebih ke kayak udah orang meninggal baru apa sih namanya itu yang diambil ambil itunya, apa sih? Lupa lah pokoknya diambil DNA baru tahu dia matinya kenapa. Nah jadi pikir Mesa juga, sebelum operasi nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya 3 dokter bilang nggak tahu ini, ganas atau jinak. Baru terakhir yang, eee, yang Mesa putuskan untuk operasi bilang ini jinak gitu. Jadi ya Mesa pikir ya memang bisa diputuskan di awal, loh kenapa jinak tiba-tiba jadi ganas? Lalu, dokter bilang, "Sebenarnya kalau tumor seperti ini yang arahnya sudah ke ganas tidak boleh dilaparoskopi. So guys, ini harus hati-hati banget. Kalian harus tahu, jangan sampai itu keulang karena rasanya nano-nano banget." Mmm, Laparoskopi itu kan sistemnya dia potong-potong di dalam gitu kan. Dia potong-potong di dalam, apakah dia ada spill atau bocor kita nggak tahu. Ya tapi secara logical kalau kita potong, biasanya kita potong daging aja tuh pasti spill darah dikit. Jadi pasti, ada kebocoran di situ. So my doctor say, eee, "Ini ini 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 takutnya ada spill." Jadi terus kalau misalnya udah laparoskopi, udah operasi atau laparoskopi ditemukan adanya cancer, harusnya dalam waktu 2 minggu setelah operasi kita tuh, kemo. Tapi yang tadi Mesa bilang Mesa kena Covid, terus banyak salah dokter, pokoknya banyak, nano-nano lah gitu kan. Akhirnya tertunda sehingga habis operasi itu hampir sebulan baru Mesa kemo, kurang lebih. Ya weeks-nya kurang lebih, hampir sebulan. Karena Maesa kelar operasi itu kalau nggak salah 7 apa 9 Februari gitu. Nah terus, habis itu, ya udah itu deg-degannya setengah mateng dan tapi, di rumah sakit ini, ada yang namanya PET scan. Nah PET scan ini adalah untuk mengecek sel kanker kita apakah sudah menyebar ke yang lain atau dia itu stadium lanjut atau tidak, gitu. Dan Indonesia juga baru tahu. Jadi ini buat teman-teman mungkin baru tahu juga lewat sini, kalau yang baru tahu. Kalau yang udah tahu ya bagus gitu. Nah, dan Indonesia juga baru tahu bisa melakukan biopsi awal sebelum operasi. Jadi kata dokternya, kalau misalkan kamu dari awal di sini, yang memang khusus cancer center, kita tuh sudah biasa menghadapi seperti ini. Kita pasti akan melakukan yang namanya biopsi awal untuk melihat dan memutuskan pengoperasian seperti apa. Memang sih paling bagus secara logik itu utuh ya, utuh dikeluarkan. Karena dipotong itu tetap, akan ada spill. Jadi kata dokter yang bikin Mei sedown-down-nya adalah kata dokter, "Seharusnya kamu ini mungkin hanya baru stadium 1A atau 1B, which is yang nggak perlu di-kemo. Dan bisa bertahan 5 sampai 10 tahun, after that baru dilihat lagi dengan pemantauan apakah sel kankernya, berkembang biak atau menjadi sesuatu atau enggak." Dan karena kamu pakai laparoskopi, ada terjadinya spill. Nah, spill itu kan gitu kan, jadi kayak mungkin dia jadi benih lain gitu. Kalau misalkan dan kamu udah telat, dia bilang, "Kamu udah telat hampir sebulan dari kemo. Harusnya setelah operasi atau laparoskopi itu 2 minggu setelahnya tuh kemo." Karena takutnya karena spill itu, si sel ini menjadi tumor-tumor kecil. Kalau ada tumor-tumor kecil, kamu harus pengoperasian kedua. Wah, itu dunia rasanya runtuh banget. Laparoskopi aja udah sakit banget. Duduk aja susah, sekarang aja duduk gini aja masih sakit. Apalagi operasi kedua. Iya, di situ biasa cuma bengong. Cuman deg-degan sambil nunggu jadwal PET scan juga, karena PET scan karena alatnya sangat terbatas di Jakarta ya. Kalau di seluruh Indonesia biasa kurang tahu. Kayaknya kalau nggak salah juga cuma 3 rumah sakit yang punya alat PET scan itu untuk ngecek sel kanker kita gitu kan.
itu jadwalnya penuh gitu. Jadi Mesa juga deg-degan. Wah, itu jaraknya sih kalau nggak salah 3 harian sampai 4 hari. Itu uring-uringan, nggak bisa tidur, stres berat, uring-uringan, ya tapi di saat itu karena Mesa tadi bilang Mesa udah accept with my situation, cuma memang down iya, tapi karena udah accept ya, jadi nggak separah pertama kali pas divonis you have cancer and need to chemo gitu. Dan mungkin banyak juga wejangan dari teman-temannya mama gitu kan, ya dokter juga yang willing to share about their opinion, terus juga buka mindset, buka otak Mesa kayak gitu, lebih terbuka lagi dan sebagainya. Awalnya sih to be honest Mesa nggak menerima nggak menerima jalan kemoterapi, ada penolakan gitu, ada penolakan karena Mesa pikir, ya yang tadi Mesa bilang cancer itu udah sama dengan kayak death statement kan. Kalau kita udah misalkan umurnya 3 berapa, walaupun kita nggak boleh mendahului Tuhan, tapi mindset Mesa adalah misalkan kita tinggal 3 sampai 5 tahun lah saat itu misal. Ya udah aku nggak mau kemo, yang aku lihat di itu kan kemoterapi itu pokoknya kondisinya parah banget, sel bagus aja jadi rusak kayak gitu. Ya walaupun memang dipulihkan sel-sel bagus kayak gitu kan berjalannya waktu. Eh, terus ya udah aku mau hidup baik-baik aja tanpa rasa sakit-sakit, walaupun tinggal 35 tahun saat itu sih mindset gitu. Cuma banyak yang bilang potensi sembuh masih besar, presentasi sembuh masih besar, dan berkait umur juga, potensi untuk sel-sel bagus kembali normal juga makin besar, dan it give you a positive thinking ya. Jadinya ya 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 I'm willing gitu loh, I'm willing gitu untuk jalani proses ini gitu. Nah, terus ya udah singkat cerita, pokoknya ini hati-hati banget teman-teman. Pokoknya harus ingat kalau ada yang namanya biopsi di awal sebelum operasi. Karena biopsi itu akan menentukan jenisnya apa dan menentukan lagi jenis operasinya apa gitu. Jangan sampai kejadian kayak biasa deg-degannya setengah mateng gitu kan. Operasi kedua dan biasa deg-degan banget akhirnya. Dan ini lucu ya, ini menurut Reza tuh jalan Tuhan sih, jalan Tuhan. Di hari PET scan itu kan terjadinya malam banget, udah selesainya malam, udah capek banget. Tadinya besoknya tuh udah persiapan mau masuk rumah sakit buat apa kemo dan pembacaan hasil PET scan. Rupanya susah banget dapat kamar, jadinya pulangnya sampai malam banget. Gak sengaja ketemulah dokter. Nah dokter Mesa rupanya cukup care sama Mesa, dia harusnya hasilnya keluarnya kapan, tapi dokter sama suster itu ya adalah sedikit kasih jalan belakang gitu, bukan jalan belakang juga sih, kayak di formnya Mesa ditulis kan bacanya dokter siapa, jadi nanti mungkin dokter ini bisa nanya, dan emang alhasil dokter ini tahu duluan gitu, yang dimana hasilnya Mesa harusnya masih keluar 3 hari lagi, tapi dokter ini tahu dan gak sengaja ketemu di lobi. Di hari itu dokter bilang, pas Mesa refleks nanya, ketemu di lobi, dia lagi nunggu mobil jemput. Mesa juga lagi nunggu Grab karena memang jauh ya, tadi bilang nggak bisa nggak bisa nyetir lah gitu kan, jadinya pakai Grab. Nunggu, Mesa nanya, dokter gitu kan, gimana tadi aku habis PET scan, masih masih bilang tadi aku habis PET scan, jadi aku nggak kepikiran dokter udah tahu hasilnya. Dan jujur ya, di saat PET scan itu Mesa cuma doa, bahkan dalam hati worship, terus bahkan berbahasa roh gitu kan. Jadi God's power. Dan dokter bilang hasil kamu bagus kok, tidak ada penyebaran, selmu bagus. Itu kayak, hasil kamu bagus kok, tidak ada penyebaran, berarti saya nggak pernah operasi kedua dong dok, kayak gitu kan. And in the same time dokter say yes, kamu nggak perlu operasi kedua lagi, dan nggak perlu operasi kedua lagi, tapi tetap harus kemo. Oh, itu aja aku udah bersyukur sih. Gak usah operasi kedua lagi tuh aku udah bersyukur. Aku cuma kayak, Tuhan makasih banyak gitu kan. Ya, kalau saat itu gak jalan sama Tuhan ya mungkin gak terjadi gitu. Kalau gak jalan sama Tuhan ya mungkin, ya gimana? Ya, I just want to say thank you Lord, thank you God, thank you. Gak operasi kedua, sama bagus. Dan bahkan harusnya kemonya Mesa itu 6 kali. Dan habis itu baru dievaluasi lagi perkembangannya, terus kondisi. Cuman kata dokter, dengan kondisi kamu sekarang dan kalau kamu bisa keep it 4 kali.
So for now I just pray bener-bener 4 kali, lalu sel bagus Mesa benar-benar dipulihkan sama Tuhan, yang rusak aja diangkat, yang bagus dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, amin amin amin. Nah itu sih yang Mesa sekarang keep it in mind gitu kan, fokus untuk lawan ini, gak ada cara lain. You just can like through go it, lawan, atau lu mundur kayak tadi Mesa bilang, tunggu waktu gitu. Dan I think I should buat lawan. So I decide to kemo di 21 Maret adalah kemo pertama. Seperti itu sih. Untuk sejauh ini story sharing Mesa seperti ini. Dan nanti ya kalau ada yang ya semoga bisa ya mungkin ya teman-teman yang tadi nggak tahu jadi tahu juga, terus juga bisa update juga kondisiku. Karena kemarin tuh banyak banget yang nanya, sebenarnya banyak banget, cuma memang Mesa bilang it got process, atau mungkin Mesa belum bisa jawab karena memang benar-benar butuh keberanian I think untuk share ini, karena sekarang aja masih banjir-banjir gini masih banjir-banjir gini gitu kan. And then efek kemo pertama, dan habis itu efek kemo pertama juga ya Tuhan kasih aku masih jalan-jalan dulu gitu kan. Dan puji Tuhannya kemo pertama itu aku jalan-jalan karena dokter evaluasi bagus, terus cuma sel darah putih yang drop, jadinya disuntik sel darah putih, dan sel darah putih itu rupanya bisa disuntik. Lalu bisa jalan-jalan, dan lucunya lagi di sini efeknya salah satu itu kan rambut rontok ya. Bisa mulai rontok hebat misalnya Selasanya pulang, Senin sorenya. Jadi jalan-jalan itu, bisa bayangin gak sih kalau misalkan hari pertama Melisa jalan-jalan aja, atau sebelum itu Melisa udah rontok, itu udah bete banget. Rontoknya parah loh, maksudnya parah, segebok-gebok gitu loh. Itu udah gak ada mood buat jalan-jalan, tapi Tuhan kasih. I think itu hadiah sih dari Tuhan, Melisa bisa jalan-jalan. Karena habis kemo pertama, jalan-jalan, dan mau pulang, sehari sebelum mau pulang, sore, which is udah gak kemana-mana, dia baru rontoknya parah. Dan sekitar tanggal berapa ya, besok lupa deh, kayaknya seminggu lalu atau 2 minggu lalu ya. So sebenarnya besok lagi suka-sukanya sih sama rambut nih saya kemarin terakhir sebelum Sinca potongan itu. Sebenarnya besok lagi suka-sukanya dan gak expect juga kan, but for now ya sekarang aku cuma bisa begini, dan this is real me gitu ya. Responnya sedih pas awal-awal, tapi lebih sedih lagi saat lihat rambutnya rontok satu-satu. Sampai Raisa tuh lagi kerja di rumah, itu bisa di lantai banyak, dan aku sampai kumpulin, ini yang di lantai ya, bukan dipotong. Jadi awalnya dari segini, terus hari keberapa gitu tiba-tiba segebuk, terus kasur rambut semua. Akhirnya ya udah kata orang, kalau orang yang itu deh yang sering motongin rambut Mesa aja bisa tanya, Mesa tuh paling resek kalau dipotongin rambut pendek, atau rambut dipotong aja tuh resek gitu loh, karena bagiku rambut itu ya ampun gitu kan, bagiku tuh aku tuh resek banget, kayak mas ini jangan kependekan mas, pelan-pelan potongnya mas ini gitu, ini langsung dibayi gitu gimana coba perasaannya. But I think I'm beautiful for now, for this looks also so kind of suitable for me. Ya jangan dihujat lah ya. Yang bisa Mesa kan ya, yang bisa Mesa pelajari di sini adalah even sehelai rambut kita itu aja punya Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang, ya kita cuma bisa jalani, terima. Gitu. Jadi tuh ya ini tadi burung-burung di langit aja Tuhan jaga, Tuhan pelihara gitu loh. Apalagi kita gitu kan. Ya Tuhan aja rela mati buat kita gitu. So mungkin ada yang mikir kayak ih gampang banget lu ngomong kayak gitu kan. Not easy. It's not easy like what you all think about it.
but I'm try I'm try but for now I can say ya I'm happy with all about my process, terus juga uh, with all my story. Ya aku cuman bener-bener sharing ini, udah gak mau ngomong keberanian ini sharing ya supaya teman-teman yang lain yang mungkin di kondisi yang sama juga bisa tetap keep it semangat gitu kan. Terus juga ya mungkin yang tadi yang nggak tahu jadi tahu, terus juga yang tadi dibilang jangan lupa seringlah ngecek-ngecek diri, itu penting dan sering tahu. Itu juga biasa sering bilang sih sama teman dekat, saudara, "Kamu harus sering tahu, kamu punya tubuh kondisinya, tadinya gimana jadi gimana." Jangan kayak, "Ah, biasalah ini capek doang, ah, biasalah ini begini doang," gitu. Eee, ya, I'm ya sekarang bisa bisa bilang, I'm happy and I feel very lucky because I have no God that I know earlier, and I'm pretty. Pretty apa beautiful lah, beautiful. Ya, gitulah ya. Jadi, untuk sharing story hari ini ya untuk hari ini seperti ini. Nanti mungkin, Wesa akan update terus kemo-kemonya Wesa, karena ya sebenarnya ini cuma buat diary sih. Awalnya kalau bisa dilihat juga sebenarnya Wesa suka banget bikin video, untuk, keep it kadang lucu aja sih kalau lihat-lihat memori itu kan bisa hilang ya. Tapi kalau, record itu kan bisa dicek-cek, kadang bisa bikin kita banyak, flashback dan bersyukur lagi, seperti itu. So, thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah support, kasih doa, bahkan yang setiap hari dengan cara way-nya lucu banget. Ada temenku satu, ya sahabatku dari kuliah, itu kalau, aku tahu sih kadang dia aku nggak tahu sih aku yang kepedean atau gimana, tapi aku tahu kadang misalkan aku udah nge-post yang agak aneh-aneh, kadang kan masih bisa aja galau ya. Eee dia langsung telepon, video call, itu kayak bener-bener I appreciate it banget gitu. Dan Wesa aware kok, Wesa tahu itu semua, dan ya biarkanlah semua yang baik lagi kembali ke semua teman-teman yang udah support, semua orang-orang yang sudah berdoakan Wesa, dan tolong banget Wesa sekarang benar-benar butuh the power of pray dan doanya supaya, lancar, semuanya baik-baik aja, dan bahkan Wesa bisa kembali normal lagi. Dan supaya Mesa bisa kembali normal lagi, jadi bisa main-main lagi dan bisa jalanin hal besar lagi, yang udah Tuhan rencanakan juga, dan ya semoga juga, bisa terus jadi berkat buat orang lain. So,